Selamat jumpa kembali dalam Renungan Harian Kitab Suci. Saya Pastor Fransiskus Ginting akan membawakan renungan hari ini, hari Senin 8 November 2021, Pekan Biasa ke-32. Injil hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 17 ayat 1 sampai 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Ketika memelihara bunga menjadi tren dan harga bunga sangat mahal, maka banyak kaum ibu, bahkan didampingi oleh para bapak, mencari bunga ke banyak tempat, bahkan mencari sampai ke hutan. Secara umum, bunga yang ditemukan dicabut sampai ke akar-akarnya, kemudian dipindahkan ke dalam pot bunga dan dirawat dengan baik. Kerap kita menjadi sangat heran karena bunga yang di hutan tampak seperti semak bisa menjadi sangat indah. Inilah penyebabnya. Ketika bunga itu di hutan, dia kurang berharga. Tetapi setelah ditata di dalam pot bunga, menjadi indah dan sangat berharga. Namun bila dipikir lebih jauh, proses untuk menjadi berharga ini tidak selalu mudah. Bunga itu harus dicabut dan dipindahkan. Proses pindah bunga itu juga tidak selalu menyenangkan, karena akan dihadapkan pada risiko kematian. Akan tetapi, bunga yang lebih baik dan indah, pencabutan adalah solusi. Pada akhir Injil yang kita dengarkan hari ini, Yesus menyampaikan tentang iman yang sebesar biji sesawi itu mempunyai daya cabut akan pohon ara. Pohon ara merupakan pohon besar yang tingginya bisa sampai 17 meter dan diameternya bisa mencapai 50 cm. Serta banyak akar menjuntai yang juga bisa mengikat ke tanah dan batu yang membuat pohon itu semakin kokoh berdiri. Tetapi Yesus menyampaikan bahwa iman mampu mencabut pohon ini sampai ke akar-akarnya. Tampaknya Yesus bukan mau menyampaikan semata-mata kenyataan harafiah, tetapi Yesus hendak menghubungkan dengan bagian awal Injil hari ini, yakni tentang mengampuni orang yang menyesal. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Pengampunan dan penyesalan kiranya berasal dari kepribadian yang sama, yakni pribadi yang rendah hati. Seseorang mampu menyesali perbuatan yang dia lakukan karena dalam dirinya ada kerendahan hati untuk mengakui kesalahan dan menyatakan sesal. Demikian juga dengan seorang yang sanggup mengampuni
bila dia dengan rendah hati bisa menerima kesalahan yang diperbuat atas dirinya. Kerendahan hati merupakan keutamaan Kristiani, dan kerendahan hati adalah milik Allah yang juga bisa dimiliki oleh manusia. Inilah yang menjadi pengajaran Yesus. Setiap orang yang sudah mengimani Allah, mengimani Yesus sebagai wujud kerendahan hati Allah, dan kiranya juga dengan demikian memiliki hati seperti Allah. Hati yang senantiasa siap mengampuni siapa saja yang datang meminta pengampunan dalam penyesalan. Jika ada pengikut Kristus yang tidak memiliki hati seperti dia, bahwa dia berkata dia pengikut Kristus tetapi tidak mampu mengampuni, ini adalah pribadi-pribadi yang menyesatkan dan bukan pengikut Kristus. Bagi orang demikian, pantaslah batu kilangan diikatkan pada lehernya dan dicampakkan ke dalam laut. Iman kepada Kristus adalah iman yang mencabut akar kesombongan. Seperti bunga hutan yang dipindah ke dalam pot, demikian orang yang mengimani Kristus dicabut dari kesombongan untuk dipelihara agar menjadi pribadi yang rendah hati. Dan senantiasa memohon kepada Allah, tambahkanlah iman kami, yang berarti tambahkanlah apa yang dimiliki Allah menjadi milik kami, sehingga kesombongan diri dapat dicabut dari dalam diri. Semoga amin. Tuhan memberkati.